1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 31. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji syukur padamu, karena dengan perkenan-Mu kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan Alkitab pada ibadah pagi ini, kita mendengar bagaimana hikmat yang patut
diberlakukan dalam kehidupan setiap umat percaya. Kata hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan, kearifan, kesaktian. Hikmat Allah itu merupakan salah satu sifatnya. Dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3, juga Ayub 9 ayat 4. Juga dilukiskan sebagai sesuatu yang ada di segala tempat. Artinya itu tidak berubah. Dan yang tidak berubah ini yang perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sempurna. Yesaya 40 ayat 14. Dan semua hikmat manusia berasal dari Allah. Daniel 2 ayat 21. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang salib Kristus tidak hanya mencakup hikmat dan kebenaran, tetapi juga menyatakan bagaimana kuasa Allah, kuasa yang aktif, yang hadir melalui Yesus Kristus, yang datang untuk menyembuhkan, membebaskan dari segala kuasa dosa dan maut, bahkan menyelamatkan. Sebab itu, kalau Rasul Paulus berbicara tentang Injil, ia mau katakan bahwa itu adalah kekuatan Allah. Ayat 18. Dan selain Injil, tidak ada kebenaran lain yang dapat ditemukan manusia berkaitan dengan hikmat. Sebab hikmat manusia dapat mengaburkan kebenaran dan salib Kristus. Karena hikmat manusia sering didasarkan pada apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Tetapi hikmat di dalam salib Kristus, sebagai umat percaya, kita diingatkan untuk tetap mau mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita tanpa kita melihat. Jangan jadi seperti Thomas. Sebelum melihat, aku tidak percaya. Dan inilah ajaran-ajaran yang kadang atau sering digunakan oleh umat masa kini. Sebelum melihat, aku tidak percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab itu bagi Yesaya, salib itu juga permulaan peringatan bahwa Allah membalikkan hikmat manusia, hikmat dunia. Penderitaan pesan salib jelas adalah salah satu misteri yang hanya dapat dirasakan, diimani bahwa benar itu terjadi di dalam Yesus Kristus yang Tuhan Allah utus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia.
melalui Roh Kudus menolong dan membebaskan umat kepunyaannya dari berbagai masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa dua jawaban yang membuat penderitaan dapat dipahami dan karenanya dapat diterima oleh hikmat manusia. Menurut pandangan ini, menurut pandangan manusia, penderitaan adalah hukuman bagi dosa, atau penderitaan bagi orang yang menganggap diri benar, dan bagi mereka Allah tidak adil. Dan ini sesuatu yang mustahil. Menurut Rasul Paulus, cara pandang mereka ini ditentang oleh misteri salib Yesus Kristus, di mana Yesus rela memberi diri. Untuk apa? Untuk keselamatan umatnya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memang ada menganggap bahwa salib itu sebagai suatu halangan, skandal, batu sandungan, baik bagi orang-orang Yahudi yang mengharapkan tanda-tanda maupun bagi orang-orang Yunani yang mencari hikmat. Pengharapan demikian membutakan mereka, sebab mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi pada mereka, malahan mau membentur skandal dalam jalan mereka. Roma 10 ayat 1 dan 2. Hikmat yang lazim dalam cahaya Injil bagi mereka menjadi kebodohan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Markus 8 ayat 35, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mereka menganggap kebodohan salib yang mengacaukan orang bijak, memampukan orang bodoh menerima keselamatan. Karenanya Paulus menggambarkan diri dan mereka yang dalam Kristus sebagai bodoh dan lemah demi Kristus dan demi jemaat. 1 Korintus 4 ayat 10, justru mereka yang dipedulikan Allah. Oleh karena itu, Paulus mau mengingatkan jemaat agar senantiasa memandang salib Yesus sebagai hikmat yang terbesar. Paulus mengalami kebenaran ini dalam tubuhnya sendiri ketika ia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari yang menusuknya dan mempelajari ajaran itu. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat merenungkan dan menghayati, memberlakukan hikmat Allah dalam kehidupan kita, hikmat Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meneliti wejangan seperti yang diungkapkan melalui bacaan Alkitab hari ini, tentu kita sepakat mengatakan betapa berharga hikmat itu. Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Memang bahwa nilai hikmat lebih besar daripada permata. Bahkan semua keinginan manusia pun tidak dapat dibanding dengan hikmat itu. Hikmat tidak dapat dibeli dengan uang karena terlalu berharga. Memang permata dan emas, pilihan di mata manusia, sangat berharga dan terlalu tinggi daya belinya, tetapi bukan tandingan hikmat yang Allah anugerahkan untuk diberlakukan dalam kehidupan umatnya. Hikmat tidak akan dimiliki oleh orang yang mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kepandaian atau kedudukan, tetapi menjadi milik orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Yaitu mereka yang membenci kejahatan, kesombongan, pencemooh, mulut penuh tipu muslihat, atau yang sering mengucapkan, memberitakan berita-berita yang tidak benar. Orang yang menghargai hikmat akan hidup dalam pimpinan hikmatnya, sehingga hidupnya menjadi berharga baik di hadapan Allah dan sesamanya. Setiap umat yang berhikmat akan bermakna dalam kehidupannya, karena ia akan memberitakan apa yang baik dan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Semakin umat yang takut akan Tuhan, semakin ia akan membenci kejahatan. Sebab itu, marilah kita menyadari bahwa pentingnya kita mempunyai relasi dengan hikmat yang bersumber dari Allah. Bahkan kita harus mementingkan hikmat lebih daripada permata dan emas. Dan hanya yang dalam hikmat Allah yang akan berhasil dalam hidup dan diselamatkan. Karenanya, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, memang
Walaupun kita berhikmat, itu tidak berarti bahwa kita sudah bebas dari masalah. Tetapi ketika kita senantiasa menjalani hidup dengan berhikmat, percayalah, masalah pergumulan apapun yang kita hadapi pasti dapat berlalu. Dan ini semua hanya dapat kita lakukan ketika kita menjalani hidup dengan takut akan Allah, memberi diri untuk selalu dipimpin oleh hikmat-Nya. Jalani hidup dalam hikmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.